Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku mau bikin kromboloni yang lagi viral banget. Di sini aku bikin yang versi ekonomis dan homemade ya. Bikinnya pun lumayan ya, gampang-gampang susah, tapi ini tuh hasilnya enak banget. Dan siapa yang penasaran gimana cara aku bikinnya dan apa aja bahannya, ditonton videonya hingga selesai ya. Dan sebelum ke videonya, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini bagi yang belum subscribe. Dan selamat menonton. Oke, langkah pertama di sini aku sudah siapkan 250 gram tepung terigu protein tinggi, lalu 40 gram gula pasir, bisa dikurangi ya untuk gulanya kalau nggak terlalu suka manis, lalu 1 gram bread improver, 3 gram ragi instan, dan ini akan aku aduk-aduk sebentar hingga merata. Lalu di sini juga aku mau tambahkan 1 kuning telur. Dan ini ada 130 ml susu cair full cream atau UHT ya. Kalau misalkan gak punya susu cair, boleh diganti pakai air biasa aja. Dan ini aku aduk-aduk dulu hingga merata. Dan di sini aku mau uleni aja pakai tangan biar lebih cepat. Dan kita aduk hingga membentuk adonan seperti ini, lalu kita masukkan 30 gram margarin atau butter kalau pengen lebih enak, dan kita tambahkan juga setengah sendok teh garam. Dan di sini juga aku mau pakaikan 1 sendok teh vanili cair ya. Ini opsional aja, boleh dipakai boleh enggak. Fungsinya di sini biar lebih wangi ya untuk si kromboloninya. Lalu ini kita uleni aja hingga tercampur merata. Tidak usah sampai kalis, yang penting si adonannya ini tidak lengket di tangan ya. Atau kalau misalkan mau pakai mixer pun boleh, disesuaikan aja dengan keinginan masing-masing. Dan ini sudah aku uleni dan ini sudah tidak terlalu lengket di tangan, dan akan aku bungkus dulu pakai plastik wrap dan akan aku diamkan atau aku istirahatkan dulu ya untuk adonannya. Dan untuk adonannya ini akan aku istirahatkan selama 30 menit. Kita simpan di chiller atau freezer ya. Dan fungsinya kita diamkan itu agar si adonannya ini biar lebih rileks saat kita akan gilas nanti. Dan ini akan aku simpan aja di freezer atau chiller ya. Selanjutnya di sini juga aku sudah siapkan 100 gram coarse fat. Coarse fat itu semacam mentega atau lemak. Fungsinya itu biasanya dipakai buat kita bikin pastry. Dan ini tuh banyak dijual di toko bahan kue atau di online shop ya. Dan di sini akan aku ratakan aja di atas plastik seperti ini. Dan ini akan aku tekan-tekan dulu biar lebih memudahkan saat kita gilas. Dan ini kita ratakan aja pakai bantuan rolling pin. Dan kita gilas sampai membentuk segi 4 atau sampai merata ya. Dan ini setelah kita gilas, ketebalannya itu seperti ini ya, tidak terlalu tipis dan tidak terlalu tebal juga. Dan ini juga adonannya sudah selesai aku istirahatkan, dan ini tuh udah lebih lemes ya untuk adonannya. Lalu di sini juga aku taburkan aja sedikit tepung terigu di atas alas kerja. Dan ini akan aku uleni sebentar ya untuk si adonannya biar lebih ngeset atau relax ya. Kalau udah di sini juga aku mau langsung gilas aja. Dan sebelum digilas ini kita taburkan dulu pakai tepung terigu ya biar nggak lengket. Dan ini kita ratakan aja atau kita gilas sampai si
adonannya ini berbentuk seperti segi empat atau sampai tipis ya. Nah, hasilnya sudah mulai tipis seperti ini. Aku bentuknya ini memanjang ya. Nah, kalau udah kita masukkan aja untuk si korsvetnya, dan untuk korsvetnya ini kita simpan di bagian tengah, dan untuk korsvetnya ini nggak aku masukin kulkas ya. Lalu kita lepas aja dari plastiknya dan kita simpan di bagian tengah. Lalu ini kita tutupi aja pakai adonan dan ditutupi sisi sama sisi ya. Dan pastikan si korsvetnya ini tertutupi oleh adonan agar tidak bocor. Kalau misalkan ada bagian yang tidak terlalu tertutupi, di sini kita tinggal tarik-tarik aja pakai adonannya, dan pastikan juga untuk pinggirannya ini si korsvetnya ini tertutupi juga ya. Kita cubit-cubit aja bagian pinggirannya. Nah, ini dia sudah selesai aku tutupi. Selanjutnya ini akan aku gilas. Untuk bagian pertama kita gilas aja memanjang sesuai dengan bentuknya. Dan kita gilas juga untuk bagian ke pinggirnya ya, agar lebarnya ini bisa merata. Lalu kita lipat aja, dilipat dari pinggir ke tengah, lalu bagian sisinya juga lipat ke tengah seperti ini ya. Nah, ini sudah jadi lipatan pertama, dan ini aku akan taburkan lagi untuk si tepung terigu di atasnya. Lalu ini kita gilas lagi pakai bantuan rolling pin, dan sebelum kita gilas ini agak aku tekan-tekan dulu ya, agar si korsvetnya ini tidak bocor. Lalu ini bisa kita gilas aja memanjang dan lebarkan untuk pinggirannya. Dan kalau misalkan agak lengket, kita tinggal taburkan aja tepung terigu ya. Dan ini kita gilas aja sampai si adonannya ini membentuk ketebalan sekitar setengah sentimeter. Dan kalau udah, ini kita lipat lagi untuk bagian lipatan ketiga. Kita lipat seperti tadi dari sisi ke tengah dan bagian sisinya lagi ke tengah seperti ini. Dan terakhir ini akan aku gilas lagi ya. Dan sebelum kita gilas, kita taburkan dulu pakai tepung terigu agar tidak lengket. Lalu ini kita gilas aja sampai merata atau sampai membentuk ketebalan setengah sentimeter. Dan untuk ngegilasnya pelan-pelan aja ya, agar si korsvetnya ini tidak bocor. Dan di sini juga untuk waktunya aku percepat aja. Dan ini untuk lipatan yang terakhir. Dan ini sudah siap kita pakai ya. Dan kalau misalkan nggak mau langsung dibikin, ini bisa masukin aja ke freezer. Tapi sebelum itu kita taburi dulu seluruh permukaannya ini pakai tepung terigu agar tidak lembab. Dan ini untuk bagian ujungnya aku potong ya, biar lebih merata. Dan ini udah kelihatan untuk lapisannya. Dan lanjut di sini aku lanjutkan di keesokan harinya ya. Dan untuk si adonan ini tuh disebutnya adonan Danish pastry.
Dan ini aku masukkan freezer dulu ya. Kemarin tuh aku lapisi aja di plastik wrap dan aku masukkan ke wadah tertutup. Dan selanjutnya ini sebelum kita pakai sudah aku diamkan juga sampai si adonannya ini agak rileks. Kalau misalkan sudah mulai rileks, ini kita langsung aja eksekusi ya. Dan sebelum kita gilas, ini kita taburkan aja pakai tepung terigu biar tidak lengket. Dan aku tekan-tekan dulu pakai rolling pin. Dan kalau udah, ini kita bisa ratakan aja si adonannya pakai bantuan rolling pin. Ini tuh masih dingin tapi sudah mulai rileks ya. Kita ratakan aja sampai si adonannya ini agak tipis, tapi tidak terlalu tipis banget ya. Dan setelah diratakan, di sini juga aku sudah siapkan penggaris untuk mengukurnya. Dan untuk ketebalan si kromboloninya nanti, di sini aku ngikutin pakai ketebalan si ringnya ini nanti. Dan di sini juga aku sudah siapkan cetakan untuk si kromboloninya nanti saat kita open. Di sini aku pakai cup yang biasa buat roti aja. Lalu di sini aku akan ukur aja untuk si kromboloninya. Aku ukur pakai penggaris sesuai dengan bentuk penggarisnya aja ya aku ukurnya. Atau kalau pengen lebih lebar, bisa ditambahkan aja kelebarannya. Dan di sini juga aku ukur dan aku potong pakai scraper. Dan kita potong dan bagi adonannya hingga selesai ya. Dan untuk ketebalannya contohnya seperti ini, tidak terlalu tebal dan tidak terlalu tipis juga. Dan kalau sudah dipotong-potong semuanya, ini sudah bisa kita gulung. Dan untuk cara ngegulungnya di sini cukup mudah ya. Kita gulung-gulung aja seperti ini dari bagian ujung sampai ke ujung, sampai membentuk bulatan seperti ini. Dan untuk bagian ujungnya ini kita cubit-cubit aja sedikit ke permukaan yang menempel biar si adonannya ujungnya ini lebih menempel dan tidak terlepas ya. Kalau udah ini kita simpan aja di kertas cup seperti ini. Kalau misalkan kalian punya loyang khusus, boleh dipakai atau pakai ring yang seperti tadi. Karena aku emang gak punya untuk ringnya, jadi aku pakai cup aja seperti ini. Tapi nanti hasilnya akan bagus juga. Dan ini kita gulung lagi. Dan caranya pun cukup mudah ya. Kita cubit-cubit aja biar lebih menempel. Kalau udah ini kita simpan lagi di atas cup seperti ini. Dan aku pindahkan ke nampan. Dan lakukan semuanya hingga selesai. Dan ini dia sudah selesai aku gulung dan aku tempatkan di atas cup. Dan ini akan aku propping dulu ya. Dan untuk proppingnya di sini aku tutupi dulu pakai alas kertas seperti ini. Lalu aku tutupi juga pakai loyang yang lebar. Dan aku kasih pemberat di atasnya, aku pakai ulekan atau wadah lainnya ya. Dan ini akan aku diamkan dulu selama 1 jam atau sampai mengembang. Dan fungsinya kenapa aku kasih pemberat di atasnya ini, agar si krombolinanya ini mengembangnya itu tidak ke atas ya, tapi ke samping, dan agar permukaannya ini tetap cantik. Dan kalau udah kita propping, di sini juga aku sudah siapkan untuk olesannya. Aku pakai 1 kuning telur dan 1 sendok makan susu UHT.
Lalu ini kita aduk-aduk aja hingga merata. Dan sudah siap kita oleskan ya. Dan ini kita oleskan aja di atas permukaan kromboloninya. Dioleskan hingga merata. Dan ini sudah siap kita oven. Dan sebelum kita oven, jangan lupa untuk panaskan dulu si ovennya ya. Aku panaskan 10 menit di suhu 200 derajat api atas bawah. Dan kalau sudah panas, ini langsung kita aja masukkan untuk si kromboloninya dan kita open. Dan di sini aku simpan di rak tengah. Dan oven si kromboloninya di suhu 180 derajat api atas bawah selama 30 menit. Dan untuk 15 menit pertama ini nggak aku tutup dulu ya. Dan kalau sudah 15 menit, permukaan atasnya juga yang sudah kita oles tadi ini sudah mulai mengering dan setengah matang. Lalu di sini aku juga mau tutup lagi pakai alas kertas dan nampan, dan aku kasih juga pemberat. Fungsinya agar si kromboloninya ini tidak terlalu mengembang ke atas ya. Jadi mengembangnya itu tetap ke samping dan lebar. Dan kalau misalkan sekitar sudah 10 menitan, ini akan aku angkat lagi untuk loyang dan pemberatnya. Dan teksturnya untuk bagian atasnya tidak terlalu mengembang ke atas ya. Dan kita open aja sehingga selesai atau sampai matang. Dan ini juga sudah mulai matang dan sudah kecoklatan untuk permukaannya, dan ini akan aku angkat aja. Dan ini dia hasilnya setelah kita oven. Permukaannya itu luarnya tuh garing ya, dan ketika aku gores-gores seperti ini dia mengeluarkan suara, itu tandanya luarnya itu crispy juga. Cuman minusnya kalau kita pakai cup seperti ini jadi ada garis-garisnya untuk pinggirannya, tapi nggak apa-apa ya, hasilnya juga tetap cantik dan bagus. Selanjutnya di sini aku mau bolongi untuk si kromboloninya pakai bantuan sumpit. Dan untuk isiannya di sini bebas ya, boleh pakai glaze, buttercream, whipped cream, atau apapun, selai strawberry, selai coklat, itu disesuaikan aja sesuai selera masing-masing. Dan kalau misalkan sudah kita bolongi, di sini aku mau isi aja pakai buttercream. Di sini aku pakainya buttercream rasa coklat dan yang original. Ini tuh buttercreamnya enak banget ya. Dan sudah pernah aku share juga di video sebelumnya. Boleh kalian tonton. Dan di sini juga aku udah siapkan lelehan coklat. Dan ini kita isi aja. Dan kalau sudah selesai diisi, di atasnya juga aku mau kasih topping lelehan coklat lagi. Dan bisa dikasih topping apa aja ya. Di sini aku kasih topping almond slice yang sudah aku sangrai. Dan di sini juga aku mau kasih lelehan coklat. Lalu aku juga mau kasih topping choco chip di atasnya. Dan boleh ditambahin juga pakai almond slice. Dan ini dia, di sini aku mau coba belah untuk si kromboloninya. Dan untuk tekstur luarnya ini dia lebih kering, dan untuk bagian dalamnya itu lembut ya. Dan karena di sini topping yang aku pakai untuk isiannya itu buttercream, jadi emang posisinya ini tidak lumer. Tapi kalau misalkan kalian pengen yang lumer-lumer, boleh pakaiin glaze atau selai strawberry atau selai coklat ya. Dan semoga kalian suka dengan resep ini, dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Terima kasih.